Maria Artania Huta Barat. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut penjelasan selanjutnya. Ikuti terus ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sel hewan. Sebelum menjelaskan bagian-bagian dalam sel hewan, kita harus mempelajari terlebih dahulu bagian organisasi kehidupan sebagai berikut. Struktur organisasi kehidupan terbagi atas molekul, organel, sel, jaringan, organel, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Adapun bagian sel tersebut sangat berhubungan dengan jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang melakukan suatu tugas tertentu. Sedangkan sistem organ kerjasama dalam beberapa organ untuk melakukan suatu fungsi hidup tertentu di dalam tubuh. Adapun penjelasan mengenai sel, sel adalah unit struktural atau fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tumbuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel uniseluler, dan adapun makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Dalam sel terdapat berbagai organel yang menjelaskan fungsi tertentu. Berikut adalah penjelasan sel. Lalu, kita akan menjelaskan bagian-bagian pada sel hewan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel berfungsi menjadi melindungi sel. Yang kedua, nukleus. Nukleus berfungsi menyimpan informasi genetik. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkan membran. Protein membran tumbuh dari ribosom sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran itu sendiri dan ditahan di sana oleh bagian hidrofobik protein. Retikulum endoplasma kasar juga tempat reproduksi fosfolipid dengan prekursornya yang berasal dari sitosol. Lalu retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya. Selanjutnya, mikrotumbulus. Mikrotumbulus berfungsi bentuk sebagai penopang kompresi, pergerakan organel yang memiliki molekul motor, pergerakan kromosom saat pembelahan sel. Selanjutnya, sitoskeleton, yaitu pada bagian ini, memiliki peran yang besar dalam sel, atau dapat dikatakan sebagai kerangka sel. Jejaring rumit 3 dimensi filamen protein yang menjamin terpeliharanya morfologi sel. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi membantu sintesis protein. Lalu ada lisosom. Lisosom berfungsi meregenerasi sel yang rusak. Lalu bagian sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel.
Berikutlah penjelasan beberapa sel hewan. Terima kasih. Ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel tumbuhan. Berikut bagian-bagian dari sel tumbuhan, yaitu pertama ada dinding sel yang berfungsi sebagai media. Kenapa? Salah, Pak. Dinding sel berfungsi sebagai melindungi badan sel dan mempertahankan bentuk sel. Badan Golgi berfungsi untuk membantu sintesis protein. Nukleus berfungsi menyimpan informasi genetik. Vakuola berfungsi untuk membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan, memasukkan air melalui tonoplas, dan sebagai gudang sel yang mengandung air dan zat pelarut lainnya. Selanjutnya ada mikrotubulus, yaitu memberi bentuk pada sel atau sebagai penopang kompresi motilitas sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria memiliki peran kunci dalam homeostasis biokimia dalam tubuh, sehingga dapat menentukan hidup atau matinya sel. Sekian dari penjelasan tentang bagian-bagian dari sel tumbuhan. Baiklah teman-teman, dari penjelasan sebelumnya kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel, sebab dinding sel yang keras tersebut merupakan satu di antara zat kayu, yaitu selulosa, dan tersusun dari glukosa. Sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.